pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Indonesia dengan segala keberagaman sukunya menjadi salah satu negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang unik. Setiap suku memiliki ciri khas tersendiri yang memperkaya khazanah budaya Nusantara. Salah satu suku yang menarik untuk disorot adalah suku Bugis di Sulawesi Selatan. Jika di banyak tempat kita mengenal dua gender, yaitu pria dan wanita, masyarakat Bugis mengenal 5 gender yang diakui dalam kebudayaan mereka. Apa saja kelima gender tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman suku yang memiliki budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam. Salah satu suku yang memiliki keunikan tersendiri adalah suku Bugis di Sulawesi Selatan, terutama dalam hal konsep gender. Jika di banyak masyarakat dikenal hanya 2 gender, yaitu pria dan wanita, masyarakat Bugis mengenal 5 gender berbeda yang diakui dalam kebudayaan mereka. Makunrai merupakan istilah untuk menyebut perempuan. Dalam budaya Bugis, perempuan memiliki posisi yang sangat dihormati. Sementara itu, pria yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan menunjukkan perilaku maskulin disebut dengan istilah Orwane. Ya, jadi cala bayi itu dari kata cala dan bayi, jadi mungkin dia salah-salah menjadi laki-laki. Jadi dia laki-laki ke perempuan dan perempuan. Cala lai dari lai kan perempuan, tapi mungkin salah hingga ia memiliki dari cala dan lai memiliki kelainan biologis ya. Lalu ada kemudian bistu. Bistu ini perantara antara manusia dengan dewa ketika orang-orang Bugis Makassar atau di Sulawesi Selatan dan Barat belum menganut Islam. Tapi setelah menganut Islam, bisu tentu sudah tidak ada kepercayaan kepada dewa itu sudah tidak ada, tapi bisu eksis sepanjang dia bermanfaat bagi masyarakat. Lalu ada urane, ada makunrai, laki-laki dan perempuan. Ya, karena bisu itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau cala bayi laki-laki yang keperempuanan atau cala lai wanita yang kelaki-lakian. Tapi kalau bisu itu in between. Dia berada di dunia tengah. Dia bukan laki-laki dan bukan perempuan. Kenapa dia harus netral begitu, independen, supaya dia tidak punya halangan dalam menghubungi Allah, dewa, karena dia menjadi penghubung antara dewa dengan manusia. Ya, di mana ini bisu ini di Sulawesi Selatan itu dari mana saja, Prof? Dia sebetulnya perjalanan sejarahnya ini kasihan, dia mengalami banyak diskriminasi ya. Ketika tahun 50-an 60-an dia diburu oleh DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, mau mendirikan negara Islam. Dia dibunuh kalau didapat. Lalu kemudian di zaman Orde Baru dia dipaksa tobat, namanya Operasi Tobat. Disuruh pilih 5 agama di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sehingga pemerintah mengkategorikan dia sebagai Hindu. Lalu kemudian guru agama, kan masih ada komunitasnya di Sidrap dan di Sengkang. Di Sengkang itu namanya Buloe, di Sidrap ada juga Emparita namanya. Oh, sekarang. Penganut agama Tolotan namanya. Itu dipaksa menjadi Hindu, disebut Operasi Tobat. Jadi akhirnya di KTP-nya sih memang banyakkan Islam ya atau Hindu, tetapi dalam kegiatannya tetap eksis pada kepercayaan lamanya, karena memang agamanya bukan agama Islam, dia agama Tolotan. Selain 2 gender tersebut, ada juga calabai yang merupakan sebutan bagi laki-laki yang secara fisik lahir sebagai pria, namun lebih memilih untuk berperilaku seperti perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, calabai tetap dianggap sebagai laki-laki oleh masyarakat Bugis, hanya dengan perilaku dan sifat yang berbeda dari laki-laki pada umumnya. Di sisi lain, calalai adalah kebalikan dari calabai, di mana perempuan yang berperilaku seperti laki-laki dalam kesehariannya disebut demikian. Meskipun dianggap berbeda dari perempuan pada umumnya, calalai tetap dipandang sebagai perempuan oleh masyarakat Bugis.
Meskipun peran Calabai dan Calalai mungkin tidak diterima di beberapa tempat, masyarakat Bugis secara umum menoleransi dan bahkan menghargai mereka karena mereka dianggap memainkan peran penting dalam tatanan sosial masyarakat Bugis. Dalam tradisi masyarakat Bugis dikenal gender kelima bernama Bisu. Secara historis mereka telah ada sebelum Islam masuk di bumi Sulawesi dan menjadi agama kerajaan Gorontalo pada abad 16 Masehi. Memang itu diakui secara sosial maupun secara kultural dalam kebudayaan kita. Namun sebelum kita sampai ke pembahasan tersebut, kita harus tahu dulu seperti apa bentuk pemerintahan kerajaan kita di Sulawesi Selatan dan Barat. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain, kerajaan kita bukan melalui penaklukan dan perang, berdiri atas dasar kontrak sosial, ya. Jadi ada Tomanurung yang turun dari langit, lalu kemudian diangkat jadi raja. Nah, sebelum diangkat jadi raja, ada perjanjian antara raja dengan rakyat. Itulah yang melahirkan demokrasi seperti di Barat. Jadi kita sudah punya kontrak sosial jauh sebelum ide itu muncul di Eropa, yang sekarang ini dipraktekkan melalui demokrasi. Kita juga memiliki bentuk demokrasi yang agak berbeda dengan demokrasi yang dipahami oleh Barat dan yang dipraktekkan di Indonesia sekarang ini. Bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagaimana kalau rakyatnya penjudi? Maka suara penjudi adalah suara Tuhan, tidak mungkin. Kalau dalam prinsip demokrasi pemerintahan kita di Sulawesi Selatan, suara rakyat dan suara raja dari atas itu disatukan di Dewan Rakyat, ya, di Dewan Perwakilan Rakyat. Sama fungsinya DPR sekarang, yang kalau di Goa namanya Salapanga, ya, 9 kerajaan kecil yang bergabung. Lalu ada Patapuloi di Bone, ada Pitoy di Sengkan dan seterusnya. Itu sama fungsinya DPR. Dia yang mengolah apa aspirasinya raja dan apa aspirasinya rakyat. Aspirasi dari raja disebut suara dari atas, ya. Solompawoi bahasa Bugis. Solompawoi itu sama dengan air yang mengalir dari atas. Sedangkan suara rakyat disebut dengan mengelep pasang, seperti suara air dari laut yang menghempas ke pinggir laut. Pertemuan antara Solompawoi suara raja dan mengelep pasang suara rakyat, itulah digodok suaranya melalui Dewan Adat yang ada dalam kerajaan. Jadi fungsinya sama DPR. Dewan Adat ini bisa juga, dia yang mengangkat raja dan dia juga bisa menurunkan raja. Nah, karena bentuk pemerintahan kita mirip-mirip demokrasi, tapi bukan demokrasi liberal, ya, tapi demokrasi yang mempertemukan antara suara raja dan suara. Makanya Prof. Matulada almarhum tidak mau menyebutnya demokrasi, tapi dia menyebutnya sebagai prinsip-prinsip kerakyatan. Kemudian secara gender mereka tidak digolongkan laki-laki maupun perempuan, sebab mereka adalah manusia suci yang diyakini turun dari langit atau dikenal dengan istilah Tomanurung bersama Raja Luwu, Batara Guru, sebagaimana dijelaskan dalam kitab 1 Lagaligo, karya sastra terpanjang di dunia. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, Singa Laut California adalah satu lagi kisah sukses pelestarian lingkungan. Sejak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut pada 1972, jumlah singa laut ini terus bertambah dan bahkan kini termasuk overpopulasi. Tapi kehadiran singa laut ini juga mendatangkan turis bagi sejumlah komunitas. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Ratusan singa laut memadati pantai San Carlos di kota Monterey, negara bagian California. Begitu banyaknya singa laut yang datang, pejabat lokal akhirnya menutup pantai. Yeah, isn't this incredible? All this smell and sound that we're having with these sea lions. I think the first aggregation of these sea lions happened in 2003, where they were coming on shore. And we've had in the last 2 years, sea lions just en masse coming on shore.
Turis yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung singa laut harus puas melihat atau mengambil foto dari kejauhan. They're loud, they seem belligerent. Some of them are going after each other. Yeah, I mean, there's a lot of energy and they seem like they're having a great time. We have actually been out to San Diego, La Jolla, and saw the seals there, but this feels like 10 times more. You know, this is like the sea lion convention, you know? So I don't know what party they're in, but, you know, they're definitely all got something to say. Singa laut ini umumnya datang dari Kepulauan Channel, gugus 8 pulau di lepas pantai California Selatan. For the most part, what you're seeing here are male and subadult male sea lions. And they are incredibly mobile. They're usually chasing the food. And because Monterey Bay National Marine Sanctuary is so productive out here, the productivity is really rich. They are really coming here for the food. Menurut seorang relawan, turis perlu menjaga jarak. People need to realize they are protected by the Marine Mammal Protection Act. And that means if you do something to change their behavior, you've broken the law. Now the big problems are if you're hitting them or throwing rocks at them. But even approaching too close and causing them to run away is a violation. People just need to think about how they would feel if they were resting on their bed taking a nap and something big kept coming and chasing them out of the house. Sejak dilindungi, populasi singa laut California tumbuh pesat dan kehadirannya di pantai atau juga di dermaga seperti di San Francisco ini selalu mendatangkan turis. Pertumbuhan populasi singa laut begitu pesatnya sehingga di beberapa wilayah justru singa laut yang mengancam populasi ikan salmon yang juga dilindungi. Karena itu sejak 1994 ada amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut yang memungkinkan pembasmian secara terbatas singa laut di wilayah-wilayah di mana singa laut ini mengancam salmon. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.